Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man walah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya tentu kita semua sudah tahu kita ini memasuki apa istilahnya ya suasana kegiatan politik ya. Karena kita tahu bahwa tahun 2024 itu adalah pemilu atau pilpres dan mungkin pileg juga, barangkali begitu ya. Artinya biasanya memang ya agak ada peningkatan atau eskalasi mungkin diperkirakan misalnya ada konflik, entah itu konflik dalam bentuk kepentingan dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam kegiatan pemilu itu, maksudnya mungkin pendukung-pendukungnya yang biasanya itu pendukungnya ini kan lebih fanatik ya daripada tokohnya sendiri, biasanya begitu. Atau yang kedua, dari kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan suasana konflik tersebut ya. Ini kan persaingan kompetisi untuk memperoleh suatu legalitas kekuasaan, dan tentunya ada dampak-dampaknya atau efek-efek sampingnya lah. Nah, biasanya kalau memang tidak berjalan mulus, ada konflik yang tidak sehat, maka pihak-pihak yang punya keinginan lain, mempunyai misi yang lain, entah itu mungkin dikategorikan sebagai radikalisme dan lainnya atau intoleran dan lainnya, itu biasanya memanfaatkan situasi sedemikian rupa. Oleh karena itu saya menghimbau dalam hal ini kepada umat Islam dan ya bangsa Indonesia secara umum, marilah kita jangan sampai terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar, hoax dan lainnya yang memperkeruh suasana kompetisi politik tersebut ya, dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan dengan maksud negatif. Yang kedua adalah tentu itu semua sudah dipersiapkan dari berbagai pihak, baik dari pihak penegak hukum sendiri, saya kira juga sudah mempunyai rencana program pengamanan dan ketertiban ya. Tapi kalau ini tidak didukung oleh masyarakat luas, tentu ya juga tidak mungkin para penegak hukum ini mampu sendiri untuk mengatasi masalah yang akan muncul, sehingga perlu keterlibatan peran serta positif dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya ya tokoh-tokoh agama, kaum muslimin, agar supaya bangsa kita ini betul-betul kedepannya adalah mempunyai pimpinan nasional yang legitimit, diterima oleh semua pihak, dan tidak ada lagi konflik antara anak bangsa. Saya kira itu dua poin itu yang paling penting yang saya sampaikan dalam hal ini. Untuk mungkin teman-teman ex Napiter ya, terutama yang mungkin sudah sudah menyatakan bergabung dengan NKRI atau kesetiaan, terus kemudian ada teman-teman lain yang mungkin masih setengah ya, itu pandangan terhadap pemilu sendiri gimana sampai saat ini kan? Ya kalau yang sudah menyatakan kan banyak itu yang sudah menyatakan ikrar dan kemudian dia setia kepada NKRI, saya kira itu sudah selesai ya urusan. Sudah selesai. Insya Allah begitu ya. Kita berhusnudon saja lah. Tapi bagi mereka yang tadi setengah-setengah ataupun nggak setengah, misalkan nol gitu ya. Nah ini mungkin yang waspadai. Ya. Mereka ini adalah punya keyakinan ya bahwa proses-proses seperti pemilu segala macam itu tidak ada faedahnya sama sekali, dan mereka tidak ingin masuk dalam bagian yang mensukseskan, justru baliknya ingin menggagalkan. Tapi kalau saya lihat dari track record sebelumnya ini kan kelompok seperti ini kan sudah melemah ya. Jadi potensi untuk melakukan aksi-aksi yang masif dan skala besar saya kira kemungkinan kecil ya, karena kemampuannya secara fisik dan
material itu sudah menurun. Mungkin ada himbauan khusus bagi teman-teman itu yang terutama yang Ya, sudah itu tadi. bergabung. Ya, saya secara umum sudah saya himbau tadi, dan terus terang aja bahwa mereka ini kan kebanyakan kan yang ex ISIS ya, kebanyakan ya, bahkan seluruhnya lah seperti itu. Jadi perlu ketahui bahwa kelompok-kelompok ini nggak sama, kita nggak bisa sama ratakan pola pikir mereka ini. Itu yang paling ekstrim adalah yang ISIS itu. Dan saya sejak ISIS muncul ini kan bagian dari yang kontra ISIS sejak ISIS muncul itu. Ustadz Ya. Jadi beberapa teman yang dulunya teman, karena saya kontra dia pro, bahkan hingga sekarang ya pertemanan jadi putus. Itu dampaknya. Ya. Ya mungkin kalau mereka nggak mau dengar himbauan saya ini mungkin. Iya. Ustadz, mungkin bisa ditekankan sekali lagi mungkin himbauannya untuk mereka seperti apa Pak Ustadz? Kepada Napiter maupun mereka yang masih bergerak di jalan untuk seperti itu. Ya tadi itu ya. Jadi saya sendiri secara pribadi, ini saksinya teman saya juga tahu bahwa kami itu secara swadaya ya, berusaha membangun komunikasi dengan mereka untuk menyadarkan mereka bahwa pertemuan diskusi pro kontra ISIS itu kita sudah gelar di berbagai kota, dan hasilnya ya nggak sepenuhnya berhasil dan tidak sepenuhnya gagal, tapi paling tidak ada banyak yang menyadari itu ya, yang kemudian dia tidak terpengaruh lagi oleh itu. Himbauannya Ustadz dari jenengan sendiri untuk mereka? Ya mereka insya Allah kalau sudah meninggalkan paham yang seperti itu ya insya Allah mereka akan setuju dengan himbauan ini. Tapi kalau yang dari awal memang dengan saya sudah ya keras ya tentu ya kita berusaha menghimbau saja. Hidayah taufik kan dari Allah, bukan kita hanya menyampaikan saja. Ustadz, terkait pemilu ini kan juga akan menimbulkan polarisasi ya, polarisasi termasuk dukungan. Ini kan ada dukung-mendukung juga dari terutama dari rekan-rekan Ustadz yang terdahulu dan mungkin yang saat ini masih berkomunikasi, sebagai seberapa artinya untuk meredam friksi atau polarisasi itu, ataukah memang arahnya satu aja atau beda-beda pilihannya nanti? Namanya beda-beda, Mas. Beda-beda ya. Beda-beda nampaknya. Dan itu udah biasa sekarang. Udah biasa. Karena mereka kan sudah melebur di masyarakat. Iya. Jadi cara pandangnya sebagaimana masyarakat. Nah, punya pilihan masing-masing itu. Jadi udah nggak masalah lagi. Nggak masalah ya. Cuman kan dalam hal ini kan ada yang aktif, progresif gitu ya. Ada yang mungkin biasa-biasa saja itu. Ada yang bagian dari kampanye itu sendiri, ada yang tidak. Nah, mungkin terklasifikasi seperti itu. Tapi kalau pandangan Ustadz sendiri terhadap mungkin memilih pemimpin ya, ini dalam perspektif keagamaan ya, terutama Ustadz kan juga orang yang cukup berpengaruh dalam bidang keagamaan. Mungkin harapannya kepada terutama rekan-rekan untuk memilih yang gimana gitu. Wah, saya nanti dikira kampanye nanti. Tidak bisa nyebut ini person. KPU yang marah nanti. Ini belum masa kampanye. Enggak, artinya yang amanah atau yang iya jelas. Jadi nilai-nilai itu ya. Nilai-nilai universal ya. Yang dibenarkan oleh Islam itu menjadi parameter untuk memilih calon pemimpin. Mana yang seperti amanah, jujur dan lainnya itu kan. Tentunya sebagai muslim, dia muslim yang baik, taat beribadah, itu indikator juga. Iya. Tapi kan itu secara masing-masing kan bebas kan. Termasuk melihat partai Islam, partai nasionalis gimana? Enggak, sekarang udah enggak. Coba ya P3 ke satu calon ya. Iya. PKB ada di calon yang lain. Iya. PKS di calon yang lain. Kemudian gelora pecahan dari PKS ke calon yang lain. Ini kan semua asalnya sumbernya kan partai Islam itu. Iya. Mereka sendiri terpecah-pecah ketiga paslon itu. Ya. Artinya memang nggak bisa kemudian di bahwa calon ini adalah representasi agama bisa. gitu ya. Suasananya udah nggak sesuai lah dengan. Jadi kalau ada yang